Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video adalah video menjawab pertanyaan yang ada di YouTube ya, yang ada di kolom komentar YouTube, yang tentu itu masuk dalam nilai keaktifannya untuk yang bertanya. Dan saya akan berusaha menjawab sesingkat mungkin dan sepadat mungkin ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Dan mm, di materi penelitian sosial berbasis pemecahan masalah yang pertama ya, terkait dengan penalaran dan prinsip dasar penelitian ya. Nah, pertanyaan pertama dari Rana ya, dari Rana Aida. 3 pertanyaan sekaligus saya jawab ya. Pak, bagaimana cara menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian? Nah, yang pertama adalah berapa variabel yang mau diteliti gitu. Jadi, kalau variabelnya lebih dari satu, maka silakan menggunakan penelitian kuantitatif ya. Kalau variabelnya hanya satu tapi mendalam, maka silakan menggunakan metode kualitatif. Jadi sesederhana itu saja gitu ya. Jadi bagaimana kita mau menentukan metode penelitian kualitatif atau kuantitatif, maka yang bisa menjawab adalah kita gitu ya. Kita mau meneliti satu hal secara mendalam atau hubungan antara dua hal atau lebih. Nah, kalau kita mau meneliti hubungan dua hal atau lebih, maka kita gunakan penelitian kuantitatif. Tapi kalau kita meneliti satu hal tapi mendalam, maka kita gunakan penelitian kualitatif, begitu ya. Dalam konteks sosiologi itu. Nah, kalau kapan kita menggunakan penelitian kepustakaan gitu ya, ketika kita tidak bisa mengakses sumber primer. Nah, kebanyakan penelitian pustaka itu ada pada penelitian sejarah, ya. Kalau dalam sosiologi ya masih banyak ya sumber primernya gitu. Nah, terus pertanyaan dari Rana yang kedua adalah bagaimana jika dalam penelitian seorang peneliti lebih menggunakan perasaannya dibandingkan logikanya? Ya, kemungkinan besar akan bermasalah penelitiannya ya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya. Karena arti dari ilmiah itu adalah berdasarkan logika yang objektif, bukan subjektif gitu ya. Jadi kalau berdasarkan perasaan maka dia tidak ilmiah gitu ya. Makanya laki-laki atau perempuan ketika sedang melakukan penelitian minimalisir menggunakan perasaan dalam melakukan penelitiannya. Jadi harus objektif. A harus ditulis A, B harus ditulis B. Benar harus ditulis benar, salah harus ditulis salah gitu ya. Jadi ada pepatah itu prinsip dasar peneliti itu boleh salah, peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong gitu ya. Nah, jadi itu ya, Rana. Jadi tidak boleh peneliti mengutamakan perasaannya, harus mengutamakan nalar, logika, dan objektivitasnya, gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau lebih mengutamakan perasaannya, maka penelitiannya tidak bisa selesai tentu saja. Karena mengutamakan mood misalnya, atau perasaan malas dan seterusnya, atau perasaan sungkan dan seterusnya. Dan yang kedua, kalaupun selesai penelitian itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Ketika ditanya, dia tidak bisa, ya menurut perasaan saya, nah itu tidak ilmiah dan tidak bisa dipercaya. Nah, terus lalu apa tantangan utama dalam menggunakan penelitian sosial? Nah, tantangan utama dalam menggunakan penelitian sosial kualitatif dan kuantitatif ya konteksnya ya. Nah, kalau dalam kualitatif, maka tantangan utamanya adalah durasi waktu dan energi penelitinya. Jadi penelitinya harus menyediakan waktu yang cukup banyak untuk melakukan wawancara mendalam dengan informannya atau narasumbernya dan energi ya namanya ngobrol gitu ya. Apalagi orang yang tidak punya energi sosial yang cukup banyak, maka itu cukup menguras energi kalau kualitatif. Kalau tantangan dari kuantitatif adalah, biasanya dalam anak-anak IPS adalah hitung-hitungan ya, karena kuantitatif itu berkaitan dengan statistik gitu ya. Dan juga persiapan yang lebih lama daripada kualitatif kalau kuantitatif, karena rumusnya harus jelas dulu, terus uji, regresi, validasi, dan seterusnya itu juga harus jelas dulu sebelum melakukan penelitian. Jadi tantangan kalau dalam kuantitatif adalah mencari responden yang banyak dan juga mengonsep penelitiannya dalam waktu yang lebih lama. Kalau kualitatif, jumlah, durasi waktu yang harus diluangkan untuk melakukan penelitian dan energi harus lebih banyak. Jadi dua-duanya ya memiliki plus dan minusnya masing-masing, memiliki tantangan yang masing-masing yang juga sebenarnya hampir mirip gitu ya. Itu untuk pertanyaan Rana sudah saya jawab. Kalau ada diskusi lebih lanjut silakan ditulis di kolom komentar video yang terbaru.
Terus pertanyaan dari Keisha Athena, apakah solusi dari penelitian pernah salah? Ya, harusnya tidak ya, harusnya tidak. Tapi yang pernah terjadi itu adalah, solusi dari penelitian tidak dijalankan dengan baik karena kondisi anggaran misalnya, kondisi anggaran, situasi, dan kondisi dari tempat yang dilakukan penelitian gitu ya. Jadi kayak misalnya saya melakukan penelitian di SMA Negeri 2 Bangkalan. Berdasarkan hasil riset, wawancara dengan siswa secara mendalam dan objektif, pembelajaran di SMA Negeri 2 Bangkalan itu akan lebih efektif kalau sarana prasarananya mendukung. Misalnya di kelas paling tidak ada 1 sampai 2 AC misalnya. Nah, solusinya bagaimana agar pembelajaran efektif? Maka setiap kelas di SMA Negeri 2 Bangkalan harus ada 1 AC minimal atau 2. Nah, itu solusi dari penelitian atas pembelajaran di SMA Negeri 2 Bangkalan. Misalnya ya, ini misalnya saja ya. Nah, apakah solusi itu salah? Belum tentu gitu, tapi belum tentu dan kemungkinan besarnya benar kalau sudah dilakukan dengan penelitian yang mendalam dan ketat gitu. Tapi apakah solusi itu bisa dilakukan secara real dalam kenyataan? Belum tentu. Kenapa? Karena berkaitan dengan anggaran, situasi dan kondisi, faktor-faktor lain dan seterusnya gitu ya. Jadi sebenarnya solusi dari penelitian seharusnya kemungkinan besarnya benar. Eh, tapi apakah tidak pernah salah? Ya tentu kemungkinan pernah itu ada ya, karena yang melakukan penelitian adalah manusia, tapi kemungkinannya kecil kalau dasarnya adalah penelitian. Nah, yang memungkinkan itu adalah saran atau solusi dari penelitian tidak dilakukan gitu, karena ada masalah problem dana dan seterusnya begitu ya, Athena ya. Terus pertanyaan dari Fitriatul Laili, bagaimana cara mengatasi orang egois yang tidak ingin mencari solusi bersama? Orang itu lebih memilih solusinya sendiri, tidak mau menerima solusi dari teman-temannya, padahal itu sedang berkelompok. Nah, silakan bisa dilakukan penelitian itu ya. Jadi bagaimana mengatasi orang yang egois dalam kelompok, silakan dibuat riset ya. Jadi itu sebagai pertanyaan yang baik dalam riset ya. Misalnya dikaitkan dengan das solen dan das sen ya, kondisi seharusnya dan kondisi senyatanya. Das solennya kondisi seharusnya itu eh, orang berkelompok harus tidak egois gitu ya, harus saling bekerja sama, tapi kenyataannya ada beberapa orang yang egois. Maka jadilah judul riset, silakan buat judul riset gitu, judul penelitian itu bisa dijadikan judul penelitiannya Lely gitu ya. Jadi nanti jawabannya ya Lely sendiri yang bisa menjawab persoalan itu, memberikan solusi dari persoalan itu atas pertanyaannya. Nah, kalau jawaban dari saya kan tidak belum melakukan riset itu, misalnya di kelasnya Lely gitu ya. Jadi ya belum bisa memberikan jawaban yang cukup solutif gitu. Jadi silakan persoalan-persoalan yang demikian, berarti ini kan persoalan sosial ya, dikemas dalam bentuk riset di mata pelajaran ini. Oke, pertanyaan berikutnya dari Najwa ya. Apakah saat kita ingin meneliti, kita juga harus mencari seorang narasumber yang akan memberikan informasi secara akurat? Ya, betul sekali gitu ya. Terutama dalam penelitian kualitatif ya. Silakan mencari narasumber yang kredibel gitu ya, sehingga bisa diwawancarai secara mendalam. Jadi jawabannya iya. Terus pertanyaan dari Najwa yang sama ya, lalu jika setelah kita meneliti terdapat informasi yang tidak sesuai ekspektasi kita ataupun kurang akurat, apakah kita harus mengulang dari awal atau hanya mengganti narasumbernya? Mengganti narasumbernya saja gitu. Jadi dalam penelitian kualitatif nanti kita mengenal metode snowball gitu ya. Jadi bola salju. Jadi kita nanya ke satu orang, belum tentu jawabannya masih belum cukup, maka kita nanya ke orang yang lain sampai kita mendapat jawaban yang cukup akurat sesuai keinginan kita sebagai seorang peneliti yang menurut kita bisa menjawab rumusan masalah dari penelitian kita gitu. Jadi tidak perlu mengulang dari awal, tapi cukup cari narasumber yang lain atau informan ya, bahasa penelitian kualitatif informan atau orang yang memberi informasi. Kalau dalam penelitian kuantitatif responden, orang yang mengisi angket atau memberi respon pada angket. Gitu ya, Najwa. Terus untuk Siti Rohila, Bapak apakah di hasil penelitiannya disertai dengan gambar atau buktinya, Pak? Iya, betul. Kalau bukti kita melakukan wawancara dan melakukan penyebaran angket, maka ditulis di lampiran. Tapi kalau kita menunjukkan bukti foto yang mendukung kebenaran dari penelitian kita, maka ditaruh di hasil penelitian.
Itu saja ya, saya rasa pertanyaannya bagus-bagus. Saya harap ini bisa disimak dengan baik sehingga menjawab pertanyaan kalian dan memunculkan pertanyaan baru yang diajukan di kolom komentar materi terbaru. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.